sejahtera Tuhan kita Yesus. Jumpa lagi malam hari ini. Malam yang luar biasa. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Agungkan Allah kita yang luar biasa. Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih. Hanya Dia segalanya bagiku, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ikairaluri kamalas, Ikairaluri walaravalasi. Amin. Haleluya. Ikairaluri dalai dari kamanasan daraka manasan. Rabi hamba mau cerita salah Tuhan sehingga para siap firman berbicara dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Yudas pasal 1 ayat 9 dikatakan, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Firman Tuhan saya berikan judul kematian orang percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam cerita ini bagaimana Musa, orang yang dipilih Tuhan, membawa bangsa Israel keluar tanah Mesir. Dikatakan ketika dia mati ada satu perebutan di antara iblis dengan malaikat Tuhan, berarti dengan Lucifer dengan malaikat Mikael, karena malaikat Mikael adalah malaikat perang. Dan ketika dia mati ada satu perebutan, iblis berpikir bahwa Musa adalah miliknya. Kenapa? Karena Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian, karena Musa melakukan satu kesalahan, jangan kasih, sehingga dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Tetapi Allah memperhitungkan Musa karena dia adalah pilihan Allah, sehingga Musa itu bisa menikmati Kanaan, yaitu surga yang kekal selama-lamanya. Makanya Allah menyuruh malaikat Mikael untuk menjemput roh daripada Musa. Dan iblis datang menjemput, merenggut, terjadi perebutan, tetapi Tuhan berdaulat dan Tuhan lebih kuat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika engkau mengakhiri hidup, jangan berbicara bahwa malaikat maut yang menjemput engkau. Kalau engkau hidup di dalam dosa, hidup tidak benar di hadapan Tuhan, maka malaikat mautnya akan menjemput engkau. Tetapi ketika engkau berkenan di hadapan Tuhan, engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan,
malaikat Tuhan yang akan menjemput engkau saat engkau mengakhiri hidup di dunia ini. Kita bisa lihat di dalam firman Tuhan bagaimana Elia juga, saudara yang kasih, dia tidak mengalami kematian tubuh jasmani. Kenapa? Karena dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Jadi Elia tidak mengalami kematian. Dan yang kedua adalah Henokh. Henokh juga tidak mengalami kematian. Karena apa? Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Mereka diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Kehidupan saudara, kalau engkau sungguh-sungguh serius takut dengan kematian, saya percaya engkau juga bisa diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Karena mereka juga manusia biasa, tapi Tuhan bisa mengangkat mereka. Yesus Kristus, dia mengalami satu kematian, tetapi dia bangkit. Kenapa dia tidak diangkat hidup-hidup? Menyatakan diri bahwa kehidupan kita manusia ini akan masuk pada satu kekekalan, bahwa orang ini nyandak mati langsung habis selesai. Tetapi ketika kita mati, tubuh ini habis, kita akan kembali, roh jiwa kita akan ke surga. Saya mengatakan bahwa tubuh manusia ini mempunyai 3 bagian: tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini akan habis ketika kita mati. Jiwa, roh ini akan dibawa ke surga. Saudara yang kekasih, dan kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan kalau kita berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kehidupan saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara tidak akan menikmati surga itu. Jadi ada surga, ada neraka. Jangan berpikir itu hanya khayalan yang belaka. Tetapi nyata surga dan neraka itu ada ketika Yesus berbicara tentang Lazarus dengan orang kaya. Dan dikatakan ketika mereka mati dua-dua, Lazarus di surga, pangkuan Bapa Ibrahim, sedangkan orang kaya berada di neraka. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi banyak pemahaman, banyak tafsiran-tafsiran yang mulai menyampaikan tentang kehidupan kita setelah kematian. Sampai ada yang bertanya, bagaimana dengan kematian Yesus walaupun dia disebut anak Allah? Di dalam firman Tuhan dikatakan ketika Yesus mengakhiri hidupnya, dia berseru kepada Bapa, ke dalam tangan, ya Aba, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Jadi tidak ada malaikat maut, iblis maut yang merebut di saat dia mengakhiri hidup. Nah, ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kepada Allah, jadi Tuhan yang malaikat Tuhan yang menjemput dia. Jadi bukan malaikat maut. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa dia berseru, ya Aba, ya Bapa, kasihanilah aku? Sampai dia berseru waktu dia berdoa di bukit, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Nah, saudara yang kasih, berbicara dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia akan membayar dosa-dosa manusia. Jadi perlu untuk serius sungguh-sungguh kehidupan kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sebenarnya kita semua akan menuju pada satu kebinasaan. Tetapi ketika Yesus hadir di muka bumi, dia datang menebus, membenarkan, mendamaikan kita dengan Allah. Jadi kehidupan kita harus serius sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, karena satu-satunya keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Dia sudah hadir di muka bumi, dan banyak orang tidak bisa membedakan tentang kehadiran Yesus. Yesus dia hadir sebagai manusia 100%, dia juga hadir sebagai Allah 100%. Makanya dia juga mengalami kesakitan. Bisa disalib dia mengalami kesakitan karena dia menunjukkan dia sebagai manusia yang mengalami sakit. Dia bisa berseru, berteriak karena kesakitan, karena dia sebagai manusia. Sebagai Allah dia melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dia bisa melakukan. Sekarang kasih contoh di dalam Alkitab, waktu dia membangkitkan saudara Maria dan Marta.
Dikatakan sehingga sudah 4 hari sudah berbau busuk. Tetapi ketika Yesus datang, dia berseru dari luar kubur, katakan Lazarus keluar, bangkitlah. Karena bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan sanggup melakukan, menunjukkan bahwa dia sebagai anak Allah, bukan sebagai manusia biasa. Pada zaman itu di Israel, kalau 3 hari bisa bangkit, ada pribadi yang bisa membangkitkan, itu disebut nabi. Tapi kalau sudah 4 hari itu mereka berkata itu sudah Tuhan. Dan Yesus membuktikan bukan cuma 3 hari, tapi dia mengizinkan 4 hari. Saat dia datang sudah 4 hari dan dia membangkitkan Lazarus. Jadi Yesus dia hadir sebagai anak Allah, dan dia hadir 2 pribadi, manusia dan dia sebagai Allah. Sebagai manusia dia merasa sakit, dia bisa makan, dia lapar, dia berseru, dia berdoa juga. Hanya banyak bertanya, kenapa dia sebagai Tuhan kok? Kenapa dia bisa berdoa? Iya, karena dia juga sebagai manusia. Tetapi dia sebagai Tuhan, Roh Allah di dalam pribadi Yesus. Ketika Yesus memberi diri dibaptis, ketika Yesus berpuasa, dikatakan selesai dia berpuasa, melakukan perkara-perkara, menang atas iblis, atas keinginan daging, keinginan mati, gangguan hidup. Di situ malaikat Tuhan turun melayani Yesus. Ketika dia dibaptis keluar air, dikatakan Roh Allah, langit terbuka, Allah berbicara, inilah anakku yang kasih, kepadanya aku berkenan. Jadi Roh Allah turun ambil alih pribadi Yesus. Dan di situ ketika dia menang dengan pergumulan, dia melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa karena Roh Allah dalam pribadi. Dan ketika dia mengakhiri hidup, dia sebagai manusia yang mengalami penganiayaan untuk membayar dosa-dosa manusia yang berdosa, dia harus pikul disalib. Jadi Yesus sudah mati atas dosa-dosa kita. Jadi mari kehidupan kita jangan anggap remeh dengan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita orang percaya. Glory, haleluya. Kita sembah dia. Haleluya, rawala sakara rawala sikara rawala. Ya rawala si. Sikara rawala sakara rawala. Buka pikiran kami, mata rohani kami, melihat cahaya Injil Kristus yang sebenarnya. Bahwa Engkau Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, sanggup melakukan perkara yang luar biasa dalam nama Tuhan.